Jadi, bisa dipanggil Amal. Saya adalah Retroni AFS Rusia tahun 2017 sampai dengan 2018. Saya adalah mahasiswi Podfak di Foreigners. Podfak itu seperti kelas kelas bahasa atau kelas penyetaraan gitu. Karena kan kurikulum Indonesia itu harus disetarakan dengan kurikulum Rusia. Tahun ini saya akan menjadi mahasiswa biomedis di Timiryazev Agriculture University, Moskow. Oke, nah saya kan ini ya, saya kurang tahu siapa aja yang di sini baru pertama kali ataupun yang udah mengikuti kelas kemarin. Jadi kita akan namanya review ulang cara membaca alfabet bahasa Rusia, oke? Oke, mulai ya. Oke, yang pertama A, oke, ikutin, B, V, G, D, Y, Yo. Terus ini ada J, Z, J, Z. Bedanya J sama Z yang di bawah itu gini. Kalau itu kayak Z. Jadi kayak tahu, mungkin kalau kalian yang pernah belajar bahasa Mandarin atau mungkin kan familiar dengan nama-nama orang Tionghoa, itu biasanya mereka suka ada misalnya Zhang Ji atau misalnya Zhang Zhuo. Itu jadi kayak Z-nya yang bahasa Mandarin. Terus yang ini Z. Jadi dia kayak apa ya? Dia belakangnya kayak ada H-nya gitu, jadi Z. Yang ini ada I, yang seperti N terbalik ini I, terus yang N terbalik terus ada seperti tanda alis di ininya, di atasnya itu dibacanya ikrat kaya, tapi kalau misalnya disatukan dengan yang lain, dia jadi bacanya seperti ini, misalnya B sama A, terus ada ini, jadi tulisannya by. Jadi dia bacanya misalnya I, I, UI, A, OI. Jadi kayak dia penekanan Y-nya gitu loh. Terus yang ini ada K, ini ada L, ini ada M, ini ada H. Nah, H ini dibaca ini dibacanya bukan H ya, tapi N. Jadi kalian jangan ketukar di sini walaupun misalnya seperti H, tapi bacanya N. Terus ini ada O, ini ada P, ini ada R, P yang P ini kalau di Rusia dibacanya jadi R. Terus ini ada S. Terus ini ada T. Terus ini ada U, Y ini dibacanya U. Terus ini ada F. Terus X ini dibacanya jadi H. Terus ini terus yang ini C. Terus yang ini bacanya Sa. Yang ini Sha. Mungkin kalau yang pernah belajar huruf hijaiyah itu seperti yang kan ada Sa, ada Sa, Sha. Ini bacanya Sha. Terus ini ada Tvrdy znak itu nanti aku jelasin gimana cara bacanya. Yang ini ada I. Nah ini itu jadi kalau misalnya dia disatukan dengan yang lain, dia baca akan jadi seperti I, oi, kayak gitu. Hampir sama seperti ini. Ini kayak apa ya, I-nya orang Sunda gitu. Nah ini ada miyaki znak atau soft sign, nanti aku akan jelaskan juga gimana cara bacanya. Terus ini ada yang seperti sigma, itu bacanya E. Terus yang ini U. Terus yang R terbalik ini bacanya ya. Nah ini kalian bisa foto atau kalian bisa catat dulu ya. Oke. Anyway, aku mau tanya, PowerPoint-nya kelihatan kan ya tadi? Atau suara aku jelas kan ya? Kalau misalnya jelas atau PowerPoint-nya bisa kelihatan, tolong boleh ditulis di di chatnya, karena aku khawatirnya yang aku nggak jelas karena
apa namanya? Oh, oke, jelas. Sinyalnya tadi agak jelek gitu. Oke, sekarang ini contohnya pa tambah L jadi pal. Pa tambah L tambah soft sign, bacanya jadi pal. 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 Jadi kayak ada tapi ya soft, karena soft sign jadi banyak pal. 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 Terus yang ini jadi pali. 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 Kayak gitu. Terus ini ada ada S, A, tambah R, jadi punya SAR. Nah, terus ini ada lagi ya, soft sign, C, A, plus R, plus miyakizena, jadi SAR. SAR. Terus ini ada lagi C, A, plus R, plus E, jadi SARI. 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 Oke. Oke. Sekarang kita belajar ininya ya. Stoeta stoeta itu kayak apa sih ini? Eta itu adalah kalau di bahasa Rusia. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya pretlog, atau kalau artinya di bahasa Indonesia pretlog itu artinya suku kata. Oke, kita akan mulai dari yang gampang dulu ya. Yang pertama ini ada yang suka orang ketukar antara je dan za. Oke, ikutin ya, karena ini bakalan agak susah nih. Aku zoom aja ya. Oke deh. Oke. Ini za, ja, zda, zda, zo, jo, zdo, jdo, j. Jadi kalau misalnya yang kayak huruf 3 ini, si z-nya ini, dia berdengungnya di belakang, jadi z. Kalau ini berdengungnya dari depan, jadi za, za, za. Jadi kalau yang ini, sorry ya, aku balik lagi ke sini. Mana ya? Nah, ini tuh kalian taruh lidah kalian di antara gigi. Contoh, nih ya, dengerin ya perbedaannya. Za, za, zda, zda, zo, zo, zdo, zdo, zu, zu, zdu, jdu. Oke, ulangi lagi. Zna, jna, zno, znu, znu, znu. Oke. Udah mulai kelihatankah perbedaannya? Kalau yang angka 3 itu dibacanya seperti ini ya. Za. Kalau jelas jadi za. Kalau ini za. Kalau yang itu za bacanya. Oke. Sekarang balik lagi. Terus yang ini ada sa, ja. Sa, ja. Nah, ini lebih susah lagi. Ini sa biasa, sa. Ini za, ini sa. Jadi kalau yang ini sa-nya biasa aja, sa, jelas. Ini za, kalau ini sa, sama kayak yang ini. Jadi kamu aku ngomong sa, tapi lidahnya itu di antara gigi. Lagi ya, so, jo, to, zo, shu, zu, su, je, sei, zi, shi, zi, che, ve, ash, as, os, os biasa. Ini off. Ini
Ush, ush. Ush, ush. Oke. Ini lagi ya. Ulangin lagi. Ta, za. Sha, za. Sho, jo. Tho, zo. Su, ju. Thu, zu. Shi, zi. Fi, vi. Che, je. Okay. As, af. Osh, of. Us, us. Is, ish. Oke. Nah, sekarang ini ada kita membaca ini dulu ya, kata-kata yang hanya dari dua penggalan dua penggalan suku kata. Slova. Kak, mungkin kan bingung, Kak, kenapa yang O-nya ada dibaca A? Jadi gini, kalau misalnya kalian belajar, seperti yang aku bilang di kelas bahasa kemarin, kalau kalian belajar bahasa Rusia, dari awal itu tuh ada yang namanya udarenia atau tanda petik. Nah, kalau misalnya O di sini tanda petik, ada O tanda petik, bacanya tetap O. Tapi kalau si O ini tidak ada tanda petik, bacanya jadi A. Contoh ini, Slova, Школа, stol, stul, звук, шкаф, kelas, жал, важно. Nah, ini O lagi, tapi bacanya A, yaitu karena aku sudah bilang, tidak ada tanda petik. Cuma nanti kalau di Rusia sendiri sih, umumnya koran ataupun lain-lain, itu tidak ada tanda petik. Sumka, daska, Moskva. Oke, aku ulangi lagi ya. Slova, школа, stol, stul, звук, шкаф, класс, зал, важно, сумка, daska, Moskva. Oke, nah sekarang sebelum lanjut ke materi yang lain, aku pengen kalian nulis nama kalian di kalau misalnya ada yang punya ini nggak, keyboard Cyrillic. Kalau misalnya ada, nanti kalian boleh banget nih cobain tulis nama kalian di sini pakai Cyrillic. Oke. Nah, ini aku mau ini ya, nulis nama aku di udah ada ya ternyata. Riki Hasna, oke, benar. Alia, oke. Nah, kalau aku sendiri, aku Hari Wibowo. Ah, ya, benar. Oke, jadi satu lagi yang aku mau bilang, Pak. Nah, benar banget. Jadi kadang tuh kalau misalnya nama kita W, misalnya Wiwin, atau misalnya Widi, itu ditulisnya itu W. Jadi makanya mereka kadang bacanya kayak misalnya Wiwin, jadi Vivin kayak gitu. Nah, benar banget. Ini Wibowo. Karena memang betul, karena W itu ditulisnya kalau misalnya kalian pakai paspor ke Rusia atau pakai visa di Rusia, W itu jadi V kayak gitu. Sophie, oke, Sophie. Oke, Sophie, oke, sebenarnya Sophie aku koreksi karena nama kamu kan SH, jadi namanya seperti ini. Aduh, mana ya? Aku tulis ini dulu deh. Aku kebetulan keyboard Rusianya lagi rusak, aku tulis di sini aja. Oke, Sophie itu sebenarnya namanya seperti ini. Sophie. Ahmad, oke, Ahmad udah benar. Sebenarnya Sophie nulisnya seperti ini. Ini sebenarnya nama Sophie. Iya. Caranya gimana? Oh, pakai SwiftKey ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya yang kalian belum ada, nggak usah dipaksa kok. Aku ini doang. Cuma mau ngetes aja. Nah, ini Sophie yang benar karena Sophie
Tadi kan kamu namanya Sofi Ashha, jadi baca pakai ini. Ha. Oke, Lina Rosliana benar. Oke, Geraldo. Geraldo aku tulis aja ya. Ah, Rivalda, iya, Rivalda betul. Oke, Geraldo aku tulis lewat sini aja ya. Eh, Geraldo. Oke. Um, sorry. Aduh. Geraldo. Geraldo. Nah, Geraldo itu seperti ini, Geraldo. Kak, kenapa kok setelah L-nya ada Miyake-zenak? Karena kalau misalnya nggak pakai Miyake-zenak, bahasanya jadi bukan Geraldo, tapi Geraldo. Jadi kayak ada L-nya gitu. Nah, ini Geraldo, kayak gitu. Geraldo. Nah, oke. Oke. Nggak apa-apa, BTW udah selesai kok. Jadi nggak usah diubah lagi, nggak apa-apa. Aku tadi
sorry. Maaf banget, aku udah bilang tadi kan sinyalnya jelek. Maaf banget ya, aduh, tiba-tiba ada gangguan. Halo, suara saya kedengeran kah? Oke. Maaf banget ya. Aku tadi udah enak, udah ini. Oh, anyway, terakhir aku tadi putus sinyal di mana ya? Kalau boleh tahu. Eh, Oke, pas nulis nama. Oke. Oke, baiklah. Balik lagi ke sini ya. Presentasinya kelihatan kan ya? Atau enggak? Oke. Oke, kelihatan. Sorry. Oke, baiklah. Pas nulis nama. Oke. Sekarang balik lagi yang ke sini yang ini udah belum ya? Yang tulisan 54 ini udah belum ya? Aku jelasin. Karena soalnya tadi aku udah ngejelasin sampai sini terus tiba-tiba aku baru sadar bahwa itu putus jaringannya. Yang ini udah belum ya? Oh, belum. Oke. Sorry. Oh, berarti dari tadi ya, astaga, naga, ya ampun. Oke, sorry. Oke, baiklah. Kalau yang ini udah belum? Yang ini? Udah. Oke, baiklah. Kayaknya yang ini deh ya. Oke. Jadi ini aja deh ya. Oke. Baik, jadi oke. Sekarang kita baca yang ini. Eta dom, I eta dom. Eta anna, I eta anna. Nah, kenapa di sini ada tanda petik? Sebenarnya itu awalnya nggak ada, cuma aku penekanin ini tuh buat penekanan gitu loh. Nah, contoh lagi. Eta mama, a eta papa, a eta Anna, a eta Anton. Kak, apa bedanya sih? Bedanya I sama A. Jadi gini, I sama A itu artinya kalau di bahasa Rusianya dan. Cuma kok yang satu I, yang satu A. Jadi aku jelasin perbedaannya. Kalau misalnya I di Rusia itu ketika hal yang pertama disebutkan sama hal yang kedua disebutkan itu berkaitan. Contohnya itu anak kecil, itu anak perempuan dan itu anak perempuan. Eta jevushka, eta jevushka. Berkaitan kan? Tapi misalnya berbeda nih. Contoh, eta jevushka, a eta malchik. Itu perempuan dan itu anak laki-laki gitu. Nah, ini contohnya aja. Eta mama, a eta papa. Kan beda gender ya, makanya kita nulisnya A. Oke. Terus ini lagi, Kak, kenapa sih harus ada penekanan gitu? Emang kalau kayak gitu beda arti kah kalau kita nggak pakai penekanan? Enggak. Actually, people will understand you eventually gitu loh. It just untuk kayak misalnya kayak kalian mau memperbagus aksen Rusia atau misalnya kalian ingin dicap bahasa Rusianya bagus, itu biasanya mereka mendengarnya tuh selain dari aksen kamu juga dari penekanan. Bener nggak sih gitu? Oke, sekarang kita belajar yang ini ya. Eta sekolah. Sekolah. Eta kelas, eta stul, eta stul. Oke, stul itu apa sih artinya? Stul itu artinya kursi. Eta stol, eta stol. Kak, stul sama stol apa bedanya? Kalau stul kursi, kalau stol meja. Oke. Lagi, eta lampa, eta shkaf. Lampa itu lampu, kalau skaf itu jadi kayak lemari baju. Eta daska. Eta agno. Itu daska itu papan tulis, whiteboard.
A eta agno. Agno itu jendela gitu. Oke, sekarang kita akan ini ya belajar penggunaan i. Sekarang cara kita baca-baca lagi. Eta dom, i eta dom. Eta Anna, a eta Anton. Eta bukva, a eta slava. Slova. Kak, kenapa ini A-nya, O-nya dibaca jadi A, yaitu aku udah bilang karena O-nya nggak ada tanda petik, jadi bacanya A. Terus ini eta kelas, ieta kelas. Eta stol, a eta stul. Eta agno, i eta agno. Eta lampa, i eta lampa. Eta dom, i eta dom. Jadi sekali lagi aku tekankan bedanya i sama a, yaitu ketika dua halnya sama, kalau a itu ketika dua halnya tidak sama. Oke? Baiklah. Oke, aku lihat dulu di sini ada chatnya. Sama kayak Sunda nggak sih eta-eta? Ya, betul. Jadi lucu juga sih kalau misalnya eta tuh di bahasa Sunda juga itu, kalau di Rusia juga eta juga bacanya. Oke, oke. Nah, sekarang yang agak susah sedikit. Oke. Mari membaca dengan baik ya. Sekarang, aduh, kok nggak ada ini. Nah, kita langsung ke sini aja ya. Aduh, mana? Oke, astaga. Oke, nah ini. Bukva. Важно. Pada. Вы. Oke, kalian bisa catat, вы itu artinya kalian. Atau bisa juga itu seperti kamu tapi formal. Jadi kayak Anda atau kalian. Вы. Город. Город itu artinya kota. Oke, terus ini ada dom. Oke, Kak, kok ini nggak ada tanda petik, tapi tetap bacanya O. Jadi gini, kalau misalnya O-nya cuma satu, mau itu dia ada tanda petik, mau enggak, tetap bacanya O. Yang agak bermasalah itu ketika ada lebih dari satu O, nah kita harus lihat itu dia ada tanda petik atau enggak gitu. Jadi biar kita tahu mana yang dibaca O, mana yang dibaca A. Dan terus ada ini. Nah, ini dashka. Sorry. Bukan O, masalahnya O1. Kalau misalnya satu suku kata misalnya dom atau misalnya on. Nah, itu bacanya tetap O. Sorry, bukan masalah O-nya satu atau enggak, tapi suku katanya ada berapa gitu. Daska, seperti yang tadi kita tahu, itu adalah whiteboard. Terus ada druk. Druk itu artinya teman, tapi teman laki-laki gitu. Kalau misalnya teman perempuan itu padruga. Ini zal. Terus ini ada zvuk. Zvuk itu bunyi. Terus ada zup. Zup itu artinya gigi. Terus ini ada karandash. Nah, ini Kak, A-nya kenapa ada tanda petik? Itu buat penekanan. Jadi gini, karandash. Tinggi, tekanin ke atas gitu. Terus ini ada contohnya lagi, karta. Kayak gitu. Terus ini ada kelas. Oh ya, sorry. Tadi lupa translate. Karandas itu pensil, karta itu map atau peta, kelas itu kelas. Terus ini ada komnata. Komnata itu apa, Kak? Komnata itu artinya ruangan gitu atau bilik. Terus ini keto. Keto itu artinya siapa. Terus ini ada
lampa ya lampu. Luna seperti bahasa Latin atau mungkin bahasa Italia yang pernah belajar. Luna itu artinya bulan. Terus ini ada mama. Mnoga itu artinya banyak. Terus ini ada mei. Lo lihat ya, e-nya kayak e-nya orang Sunda, jadi mei. Terus ini ada mei itu artinya kita. Nada. Nada itu artinya harus atau bisa juga mau, tergantung konteks kalimatnya. Terus ini ada akno atau jendela, on dia laki-laki, ana dia perempuan, ani mereka. Terus ini ada ostraf artinya pulau, papa park taman seperti bahasa Inggris, patom artinya kayak nanti. Jadi misalnya kita bilang ya patom itu ya gue nanti pergi gitu. Terus ini ada raskas itu cerita. Terus ini ada rubashka itu seperti kayak apa ya, blues bisa dibilang sih. Terus ini slova itu kata. Sport stol, meja. Strana. Nah, lihat di sini dipakai tanda petik, artinya penekanannya di A bagian terakhir, strana kayak gitu. Yang negara. Stool kursi, sumka tas, tam di sana, tei kamu, purok pelajaran. Football seperti saya tahu. Scarf is scarf, lemari baju. Sekolah, etage lantai atau level. Eta itu yaitu ya itu artinya itu atau ini, depends on the context. Oke, apa lagi ya? Anyway, muka aku tuh kelihatan nggak ya? Aku takutnya nggak kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, kalau gitu. Oke, sekarang kita belajar mengulang lagi seperti yang kita tahu. Di sini kan kita kemarin belajar ini ya, gender. Aku mau sekalian review juga biar kalian ini ingat. Jadi gender di Rusia ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu on, ana, ano. On artinya laki-laki, gender masculine gender. Ana feminine, ano neutral. Contoh, on itu biasanya belakangnya yang apa ya, huruf vokal, konsonan, terus L, B, R, mehkizenak, N, mehkizenak, dan lain-lain. Ana biasanya mereka belakangnya A, tapi pokoknya kalau Ana itu pasti biasanya belakangnya A sih, A atau ya. Terus ano belakangnya O, tapi banyak pengecualian. Oke, contohnya aku bisa lihat, kalian bisa lihat sendiri. Dom, Vladstol, Kremli, Universitet. Kalau yang laki-laki, kalau yang gender perempuan ada Vajja, Sekolah, Citrat, Noch. Terus Ano, Agno, More, Jereva, Imya. O atau E. Terus ada satu lagi, misalnya contohnya kalau Ano itu cafe. Tuh, bisa di foto dulu atau dicatat. Oke. Sekarang lanjut lagi. Oke. Eta, apakah ini? Jadi gini, makanya aku bilang penting banget yang namanya penekanan, karena yaitu kayak kamu bisa bilang gini, contohnya eta Jevushka, itu kayak bertanya kan, itu cewek, atau misalnya eta Jevushka, nah itu cewek gitu.
Jadi makanya aku bilang butuh penekanan karena biar kita tahu kayak oh ini kalimat pernyataan atau pertanyaan gitu. Contoh. Eta sekolah da eta ana. Nah, sekolah. Nah, itu sekolah. Iya, itu sekolah. Kak, kok ini sekolahnya nggak ngomong da eta sekolah? Jadi kalau misalnya orang Rusia, mereka terkadang ngomongnya bukan kayak nama benda itu, misalnya itu sekolah, itu kursi, enggak. Tapi kayak, ya it is. Jadi kayak, ana itu kayak, ya it is gitu loh. Tapi mereka nyebutin gendernya. Tuh. Aku bilang penting untuk mengetahui gender di Rusia. Contoh ya, sekali lagi. Eta kelas, da, eta on. Nah, itu contohnya. Terus, eta malako, da, eta ano. Kenapa malako? Karena O belakangnya, berarti dia gendernya neutral, yaitu anu. Eta sumka, da, eta ana, gitu. Karena sumka itu belakang. Itu feminine gender. Oke, lagi ya. Eta zal, da, eta zal. Zal itu hall. Eta zal, da, eta on. Contoh. Nah, gitu. Terus lagi, eta masla, da, eta ano. Nah, maslo, ano. Gitu. Karena itu neutral gender. Nah, sekarang kita belajar lagi yang lain. Yaitu mulai kayak pronouns, I guess. Oke. Sekarang ada, kalian bisa nyatet ya. Ini karena soalnya agak mulai ribet nih. Oke. Eta ya, eta te, eta on, eta anna, eta mei, eta vei, eta ani. Kak, bedanya apa sih? Ya, itu aku. Tei, kamu. On, dia laki-laki. Anna, dia perempuan. Mei, kita. Vei, kalian. Atau Anda. Eta, ani. Ani itu mereka. Oke, nah sekarang kita ngomong eta moi dom. Moi itu my, tvoi itu yours, it's your house. Contoh, eta tvoi dom, it's your house. Eta yivo dom, yivo itu his, it's his house, it's his house, gitu loh. Eta yiyo dom, it's her house. Eta nash dom, itu rumah kita. Eta fasdom itu rumah kalian atau rumah Anda. Eta ikhdom artinya kalian. Rumah mereka. Nah, Kak, kok ada Maya, Moy, Mayo? Nah, ini. Jadi, kalau misalnya kita ngomong kayak sesuatu, ini, jadi misalnya, Kak, kapan kita tahu Moy, Maya, sama Mayo? Jadi gini, kalau misalnya gender, Moy, Maya, Mayo, atau Tevoi, Tevaya, Tevayo, itu tuh kamu nggak ngelihat kamu tuh cewek atau cowok, kamu melihat dari si gender, si si kata selanjutnya. Contoh, nih, misalnya misalnya nih, aku kan cewek, aku bisa kok bilang ngomong itu eta moi dom, karena kan domnya itu yang gendernya laki-laki gitu loh. Terus kalau misalnya bukan masalah akunya cewek atau enggak, tetap aja ngomongnya moi dom. Contohnya lagi, eta maya vada. Jadi walaupun kalian cowok, kalian tetap ngomong eta maya vada. Karena yaitu kamu melihat si gender katanya, vaja. Terus eta mayo akno gitu. Mayo akno karena yaitu kan akno itu anu atau general neutral. Jadi tetap aja kamu bacanya mayo, bukan misalnya kalau kamu cowok kamu
eta moi akno, enggak, kamu tetap ngomongnya eta mayo akno. Sama seperti kamu ketika misalnya kamu ngomong ke orang, kamu nggak ngeliat dia cewek atau cowok kan, ngomongnya mengikuti si kata selanjutnya. Contoh, itu rumah kamu loh, eta tvoj dom. Itu minuman kamu, eta tvoja vaja. Terus misalnya itu jendela kamu, atau misalnya itu kafenya kamu, kafe punya kamu, eta tvoje kafe, kayak gitu. Nah, kalau Ivo, Yio, sama I itu mereka nggak melihat nggak melihat si gendernya, karena kan ya kan kelihatan kan his, her, they, kan nggak mungkin gitu loh ngelihat dari gender si katanya. Mereka tetap melihat gendernya ini, gender si yang pemiliknya. Nah, sama seperti kamu bilang misalnya itu rumah kami, eta nash dom, eta nasha vada, eta nasha akno, eta vash dom, eta vasha vada, eta vasha akno. Jadi ingat kalau mine kepemilikan aku, kepemilikan kamu, kepemilikan kita, kepemilikan kalian, dan itu kamu jangan melihat dari siapa yang punya itu gendernya apa, mau cewek, mau cowok, kamu melihatnya dari gender si katanya tersebut gitu. Nah, kira-kira jelas nggak ya? Kak, apakah bisa? Oke, ya, bisa kok. Nanti aku kirim. Oke, sorry ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat ke sini ya. Oke. Ini ada kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada che, chia, cio. Che itu artinya it's belong to who. Tapi che itu cowok, chia cewek, cio cowok. Lihat aja dari ininya. Sorry. Shit. Bukan. Nah, di sini. Oke, jadi contohnya che, moi, karena jadi che itu kita lihat ini adalah gender yang cowok, chia itu gender yang cewek, cio itu yang gender yang netral. Nah, sekarang kita lihat di latihan nomor 36. Упражнение 36. Moi, maya, mayo. Oke, latihan ya. Eta titik-titik mama. Tuh, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya eta maya mama, karena dilihat kan mamanya generalnya feminim, jadi eta maya mama. Terus yang bawahnya eta titik-titik druk. Nah, druk itu moi, karena druk kan cowok. Terus ini ada eta titik-titik yabloka. Nah, yabloka itu eta mayu, karena yabloka itu general netral. Oke. Terus udah kita langsung ke bawah aja ya, yang tevoi, tevaya, tevayo. Oke. Tevaya. Oke, yang pertama itu ada eta titik-titik jurnal. Nih aku ini deh, iniin biar ada ininya, biar kelihatan. Eta titik-titik jurnal. Tvoj, tevaya, ya tevayo. Itu tvoj jurnal. Eta tvaya sumka, karena A. Terus ini eta titik slavar, eta on, tvoj. Terus eta titik-titik ke malako, eta tvayo, gitu. Nah, kira-kira sampai sini udah ngerti kan ya? Nah,
Ini kalian ini bisa ini aja, bisa foto aja, terus bisa jadi buat latihan di rumah, oke? Yang sekalian jangan lupa yang tabelnya juga, karena itu akan sangat membantu kalian untuk apa namanya, belajar gender di Rusia. Oke, sekarang selanjutnya, kayaknya ini tidak perlu. Oke. Sekarang aku mau review yang kayak seperti yang kemarin, karena kayaknya kemarin kita kurang. Oke. Yaitu conversation di Ruski. Привет, как тебя зовут? Привет, как тебя зовут? Artinya halo, siapa nama kamu? Привет, меня зовут Katya. Halo, nama saya Katya. А тебя? А тебя itu kayak dan nama kamu siapa? Kayak gitu loh. Oke, jadi contoh. Let's see siapa yang di sini. Oke. Di sini aku contoh ya. Oke, let's see Ricky. Oke. Привет, как тебя зовут? Terus misalnya Ricky yang cowok ya, ini aku yang cewek. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Амалия. А тебя? Меня зовут Рики. Как дела, Амалия? У меня очень хорошо. Сколько тебе лет? Nah, Ricky nanti jawab nih, Ricky umurnya berapa? Misalnya Ricky umurnya let's say 18 tahun. Мне 18 лет. А тебе сколько? Saya 18 tahun dan kamu berapa? Aku kan ini 20 tahun. Мне 20 лет. 20 лет. Где ты учишься, Амалия? Di mana sih kamu belajar, Amalia? Я учусь в университете. Saya belajar di universitas. Kalau kamu, misalnya, aku nggak tahu nih Ricky masih SMA atau enggak. Let's say masih SMA ya. Я еще учусь в школе. Saya masih bersekolah. Bersekolah tuh maksudnya di sini either itu kita nggak tahu dia SMA atau SMP. Pokoknya sekolah itu bisa SD sampai SMA gitu. Kruta, до свидания, Ricky. Cool. Bye Ricky. До свидания Amalia. Bye Amalia. Kayak gitu. Oke. Nah, terus sekarang kita lanjut lagi ke sapaan. Ya ini здравствуйте. Здравствуйте. Itu artinya halo, tapi seperti formal. Привет itu untuk yang non formal. Terus ini ada Доброе утро, selamat pagi. Добрый день, selamat siang. Добрый вечер, selamat sore atau malam. Kalau dikira Добрый вечер itu kira-kira ya mungkin kalau sekarang kan summer sampai malam ya itu kira-kira apa namanya mungkin dari jam 5 sore sampai jam 4 sore lah, sampai jam 10 malam. Di atas 10 malam kita ngomongnya Dobraya Noc. Atau kadang ada orang yang bilang jam 11, di atas jam 10, asalkan di bawah jam 11 itu masih Dobraya Вечер gitu. Tapi kalau aku sendiri sih bilang kalau sore itu ya sampai jam 10. Oke, yang ini udah. Nah, sekarang apa kabar? Kak Jila? У меня хорошо. Нормально, плохо. Хорошо, baik. Нормально, biasa-biasa aja. Плохо, buruk. Oke. Nah, sekarang yang ini glagolei. Nih kan, aku udah bilang kan kalau misalnya glagolei, ya itu ya, itu belakangnya you, te belakangnya yesh atau ish, on ana yet atau it, me yem atau im, we yece atau ice, ani yut atau yat. Bisa difoto dulu bagi yang belum bagi yang pertama kali
ngajar di ngajar lagi masuk kelas ini. Nah, oke. Sekarang kita belajar yang ini ya. Abrasives. Nih. Contoh. Ini. Я читаю, ты читаешь, он, она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Itu yang untuk konjungsi satu. Belakangnya you, yes, yc, yut. Dan ini yang konjugasi satu. Ini kata-katanya ya. Kalian bisa foto, mungkin nanti kalian bisa terjemahin sendiri di rumah. Oke, sekarang kita belajar ya. Cepet aja karena tinggal 4 menit lagi. Victor читает jurnal. Kenapa yet? Karena Victor on. Victor читает jurnal. Victor membaca koran. Мы повторяем слова. Kita mengulang kata-kata. Повторяем karena мы. Terus ini ты слушаешь текст. Yes, because kamu, karena ты itu kamu. Преподаватель спрашивает студенты. Преподаватель, karena преподаватель itu let's say преподавателnya cewek atau cowok, pokoknya on atau ana, berarti yet. Terus ini студенты отвечают. Студенты, Kak, kenapa отвечают? Kenapa studente gak yet? Karena gini, kalau student doang artinya dia bisa antara murid laki-laki bisa murid perempuan. Tapi kalau misalnya studente artinya muridnya banyak. Jadi murid students. Я изучаю русский язык. Я karena aku. Terus ini, вы знаете стихи? Знаете itu karena kan kalian, знаете. Terus ini, мы понимаем текст. Kita mengerti teks. Karena мы. Terus ini, Kevin и Tom решают задачи. Kevin и Tom. Kak, kenapa yut? Kenapa nggak yet? Karena Kevin dan Tom. Berarti kan ada 2 orang nih. Berarti kan mereka kan. Terus ada lagi nih. Преподаватель объясняет, а студенты думают. Kok объясняет karena преподаватель yet artinya antara laki-laki atau perempuan. Dumayut karena ya aku udah bilang kan kenapa belakangnya yut karena studente itu ani atau mereka. Jadi kita bisa lihat nih yut belakangnya. Terus ini ani рассказывают тексты. Oke. Nah, sekarang lagi ya. Ini kita baca teks. Вот аудитория, сейчас урок. Itu kelas, сейчас урок. Урок pelajaran. Студенты изучают русский язык. Изучают, belajar русский язык, bahasa Rusia. Преподаватель читает слова. Guru membaca словanya. Студенты слушают и повторяют. Слушают karena студенты kan они, mereka, jadi слушают. Terus они хорошо знают слова. Mereka tahu dengan baik слова. Слова itu kata-kata. Oh, ini sampai 11.30 ya, ternyata. Потом студенты читают текст. Lalu murid-murid itu membaca teks. Вы хорошо понимаете текст? Вы хорошо понимаете? Понимает itu artinya mengerti. Да, мы хорошо понимаем. Ya, kita mengerti kita mengerti dengan baik. Хорошо понимаем. Lihat ya, nih kata aja dari kata panimat ada nggak ya di sini? Nah, ini dari kata panimat aja bisa jadi panimayu, panimayem, terus
ini karena yang ini kan aku bilang karena kita, kalau kita berarti panimayem, terus kalau misalnya kalian berarti panimace, terus отвечает студенты. Вы еще понимаете? Да, еще. Хорошо, рассказывайте текст. Рассказывайте. Nah, рассказывайте itu ayo ceritakan teksnya. Nah, begitu. Nah, sekarang kalian udah ngeliat kan bahwa ternyata dari satu kata aja mereka bisa berubah begitu banyak. Nah, sekarang aku mau balik lagi jelasin ke sini. Nah, jadi contoh ya, dari kata ini aja. Dari sini aja ya, kita lihat. Nih, contoh. Читать. Я читаю, ты читаешь, он, она читает, мы читаем, вы читаете, они читают. Oke. Sekarang aku mau dari ini ya, dari слушать. Слушать itu artinya mendengar. Oke. Я слушаю. Ты слушаешь. Он, она слушает. Мы слушаем, вы слушаете. Они слушают. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau nyoba nggak kira-kira dari kata ini znat? Mungkin ada yang mau nyoba nggak kira-kira ini cara merubahnya gimana? Aku ini ya, aku contohin ya. Aku contohin dari ini aja. Contoh, слушать. Gini, ya слушай. Kan ya слушаю. Ini misalnya kalau aku contohin satu, ya знаю. Nah, kalian tahu nggak kira-kira kalau misalnya ты bakal jadi gimana nih berubahnya, atau misalnya on, ana, мы, вы, atau ani. Kan nggak usah nulis semua perubahannya gimana. Yang kira-kira kalian tahu atau kalian tebak ini gimana caranya gitu. Ada yang ini tadi kan udah ada tuh yang download keyboard Rusia. Ada yang bisa ini nggak? Mungkin jelasin, bukan jelasin, nulis kayak gimana perubahan yang kata znat itu. Halo? Kalian dengar semua kan? Atau terlalu susah nih? Oke, mungkin belum pada ini. Oke, aku ini ya. Coba ini aja. Aku coba dari sini aja deh. Oke, kita cari Google Translate. Kalau misalnya ini, kita lihat perubahannya, karena kebetulan aku mau sebenarnya nulis, tapi sayang keyboard Rusia aku rusak. Oke, I read, you read, sorry, I know. Знатanya tahu, you know. Ты знаешь, okay. He knows, you know, он знает. They know, они знают. Tuh, udah beda kan? Знаю, знаешь, знает, знает. Terus we know, udah beda lagi nih. Знаем. Nah, kayak gitu contohnya. Kak, kenapa sih di Rusia ada perlu kayak gini? Nah, ini kenapa? Jadi itu tuh sebenarnya mempermudah gitu loh. Jadi kayak kamu nggak usah banyak ngomong kata-kata. Mereka udah tahu. Contohnya gini. Aku bisa ngomong kayak, kamu ngerti nggak? Aku nggak usah ngomong lagi, yes, знаю. Kamu ngomong знаю aja, orang udah ngerti artinya. Kamu ngomong, oh aku ngerti gitu. Misalnya bingung kan, misalnya mereka ngomongnya ke siapa nih? Ты знаешь, kamu tahu. Ya berarti kan ke kamu kan, ke satu orang. Nggak mungkin misalnya
ke misalnya ke semua orang, ke misalnya ke mereka, pasti kan ngomong ke kamu karena kan znayes, berarti kamu ngerti nggak gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kenapa ini tuh bagus banget sebenarnya kenapa endingnya begini karena ya udah aku bilang itu mempermudah kalau misalnya kita apa namanya kita mempermudah kita tahu ini siapa yang ngomong gitu loh. Even toh misalnya dia nggak ngomong tuh dia siapa, tapi kita udah tahu gitu loh. Oh ini siapa yang ngomong dari si endingnya itu. Gitu. Oke, sekarang kita belajar lagi yang ini. Nah, sekarang kalau ini kan kita tadi udah belajar kalau misalnya endingnya gimana. Nah, sekarang kita nebak nih ya. Nebak siapa yang ngomong. Sorry. Oke, di sini. Contoh. Citayut. Belakangnya Yud berarti Ani. Terus Panimayesh. Belakangnya Yesh berarti Tei. Reshayet berarti An atau Ana. Terus Ispravilayut artinya Ispravilayut itu artinya mengoreksi. Yud belakangnya berarti mereka. Terus Presivayet on atau Ana. Pavtaryayu, ya Pavtaryayu, aku mengulang. You berarti ya, terus Praviryayu juga ya, kayak gitu. Terus Atvichaite, Iece berarti вы, berarti kalian. Terus Izuchayam, mereka, kayak gitu. Sekarang kita bakal ini ya. Lihat yang ke sini. Raul Citayet. Raul membaca. Siapa yang baca? Raul. Sto delayet Raul. Apa yang Raul lakukan? Nah, Raul membaca. Studente Citayut. Siapa yang membaca? Studente, murid-murid. Sto delayet studente Citayut. Citayut itu tuh yang membaca. Nah, karena yut itu belakangnya. Karena belakangnya yut kita tahu bahwa oh itu Ani, berarti mereka, berarti oh studennya bukan hanya satu nih, tapi banyak. Nah, itu pentingnya kita bisa tahu endingnya itu belakangnya. Oke, nah sekarang aku pengen apa namanya translate juga ya yang ini. Mungkin kayaknya bakalan ya aku nggak tahu misalnya kalian bakal menggunakan ini atau enggak, tapi kebetulan masih banyak waktu dan materinya udah hampir selesai, jadi kayaknya kita translate ini aja. Oke, contohnya ini. Slushat, aku udah bilang, mendengar. Paftariat, mengulang. Znat, mengetahui. Izuchat, belajar. Reshat, memutuskan. Dumat, berpikir. Abisnyit, itu artinya, abisnyat, itu artinya menjelaskan, explain. Raskazevat, memperlihatkan, showing. Atau juga sebenarnya juga bukan hanya showing juga sih, bisa juga kayak kamu menceritakan. Panimat, mengerti. Sprashivat, bertanya. Advechat, menjawab. Delat, melakukan. Praveryat, mengoreksi atau mengecek. Ispravet juga sama. Terus ini ada adekhat itu artinya beristirahat. Juga bisa artinya berlibur, tapi biasanya kalau adekhat itu lebih kayak take a rest gitu loh. Makanya it really depends on the context tuh. Oke, nah sekarang mungkin ada pertanyaan nggak sampai sini gitu tentang masalah konjugasi atau masalah ending-endingnya gimana kayak gitu. Kalau misalnya ada, kalian bisa tulis. Nah, sambil kalian tulis atau memikirkan apa yang kira-kira kalian nggak ngerti, aku mau lanjut lagi ya ke kata imperatif atau kata perintah.
Ini nastoyaще время, itu artinya waktu sekarang. Я слушаю. Aku mendengar. Nah, imperatif atau kata perintahnya gini, слушай, не слушай. Jadi kayak belakangnya I. Contoh ya, знать, знай, изучай gitu, atau решай, реши, atau думать, думай, думай. Terus понимать, понимай, kayak gitu loh. Jadi belakangnya I. Nah, terus ada juga imperatif множественное числа. Imperatif yang kata kerjanya yang kayak plural. Nah, ini dipakai buat apa? Imperatif ini, bedanya ini sama ini buat ke satu orang, ini buat ke banyak orang. Contoh, misalnya kalau ibu kalian nyuruhnya cuma ke kalian, berarti ini yang slushai, duma, yang gitu-gitu. Nah, kalau misalnya seorang guru menyuruh murid-muridnya, berarti pakai yang ini, belakangnya IC, karena kan IC itu kan kalian. Jadi itu berarti dia menyuruhnya ke banyak orang, gitu. Jadi nanti kalian, kalau misalnya kalian nih kuliah di Rusia atau ada orang Rusia nyuruh kalian misalnya tahu, slushai, oh berarti cuma ke kalian doang. Tapi kalau misalnya slushai, berarti artinya itu ke banyak orang dia nyuruhnya, begitu. Contoh ya, misalnya, spesify, tanya dong, kayak gitu. Ada tanya nggak? Ada pertanyaan nggak? Artinya dia cuma nanya kamu doang. Tapi kalau misalnya specify, berarti artinya dia ngomong ke banyak orang gitu. Contohnya nih, seorang guru, misalnya dia cuma ngomongnya specify, berarti dia cuma ke satu murid yang spesifik. Tapi kalau misalnya ngomong specify, artinya tolong dong nanya, artinya berarti dia nanya ke satu kelas, begitu. Anyway, ini udah pada ngerti kah? Atau gimana? Soalnya nggak ada yang bertanya. Oke, kalau nggak ada, oke, kira-kira apa lagi ya yang ini? Kayaknya ini aja mungkin kita bisa ngulang lagi. Yang ini glagole yang kata kerja. Nah, jadi mungkin aku takutnya kalau misalnya kita ke yang lain lagi bisa bisa agak ribet. Jadi aku pengen merefresh lagi kata kerja. Jadi gini, kalau di Rusia itu ada yang namanya konjugasi 1, konjugasi 2. Nah, kita tahu misalnya konjugasi 1, konjugasi 2 itu ya bedanya aja dari ini kayak dari contohnya kalau misalnya belakangnya yang satu misalnya kamu belakangnya yes, yang satu ish, terus yang satu it, yang satunya it, yang satunya yem, yang satunya im, terus вы yece, terus говорите, они знают, terus yang satu yat, kayak gitu. Nah, Kak, kita bisa tahu konjugasi 1, konjugasi 2 tuh dari mana sih? Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bisa tahu dari belakangnya gitu loh, kayak oh ini bisa diidentifikasi, ini belakangnya yes berarti konjugasi 1, kalau misalnya ish berarti konjugasinya 2. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih kalian misalnya cuma dikasih satu kata, misalnya gabarit atau misalnya dumat yang kayak di sini, kalian bisa tahu itu konjugasi 1, konjugasi 2 dari mana, kan kita belum tahu nih dia nanti bakalan diubah kayak gimana. Nah, itu perlunya untuk mengetahui itu konjugasi 1 atau konjugasi 2. Makanya terkadang kalau aku pertama kali belajar bahasa Rusia itu harus dihafalin ini mana konjugasi 1, mana konjugasi 2 gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita mengubah atau mau percakapan, kita jadi tahu oh ini harus diubahnya kayak gimana, begitu. Oke,
Oke, kayaknya kita ke ini dulu, yang ini. Oke, kita ubah yang ini dulu ya. Biar apa namanya, biar kita makin lancar. Citat. Ya citayu. Te citayes. My citayem. On ana ano citayet. Вы читаете, они читают. Oke. Nah, terus misalnya повторять, mengulang, я повторю, ты повторишь, мы повторим, он, она, оно повторяет, terus вы повторяете, они повторяют, kayak gitu. Nah, kira-kira kalian ada yang ini nggak yang bisa kira-kira ngubah nih? Yang gampang aja deh. Misalnya jelat. Soalnya tadi yang zenat kan apa namanya? Mungkin tadi kurang jelas atau gimana jadi masih pusing. Coba yang jelat ada yang bisa ngubah nggak kayak gimana contohnya? Kira-kira. Halo? Ini pada masih ada di kelas kah atau tidak? Oh, sorry. Apa namanya? Jadi maaf dari tadi aku chatnya nggak kelihatan, nggak muncul soalnya sinyal aku kebetulan jelek. Jadi ternyata kalian dari tadi ini ya ngechat. Aduh, maaf banget ya ampun. Maaf banget. Ya jelayu te jelayes on jelayet. Oke, betul. Mungkin ada yang bisa ini nggak yang lain misalnya kalian coba yang mei, pei, aninya bisa kalian rubah nggak? Tuh tadi Ricky udah jadi ini. Oke. Ya jelayu to jelayesh on jelayet. Oke. Oke, nah sekarang kita belajar yang ini aja tadi on. Nah sekarang kalau yang mei-nya mei jelayem, terus ani jelayut, вы jelayce. Nah begitu. Terus sekarang ini lagi ya. Kita sekarang belajar yang ini aja nih. Что делает преподаватель? Apa yang gurunya lakukan? Преподаватель делает anu-anu misalnya. Terus преподаватель bisa juga misalnya kamu bilang преподаватель объясняет урок. Объяснять itu artinya explain atau menjelaskan. Jadi kita bisa bilang apa sih yang gurunya tuh lagi lakuin? Gurunya itu lagi ngejelasin pelajaran. Urok itu kan pelajaran. Объясняет itu menjelaskan gitu. Terus ini, что делают студенты? Студенты, let's say, изучают химия. Muridnya sedang belajar kimia kayak gitu. Atau misalnya juga bisa nih, что делают студенты? Студенты. Oke, coba ya. Спрашивают преподаватель. Murid lagi muridnya sedang bertanya ke guru. Terus misalnya gini, lagi, они хорошо понимают текст. Mereka mengerti teks dengan baik nggak? Да, они хорошо понимают текст.
Terus misalnya ini, "А что вы делаете на уроке?" Nah, apa sih yang kalian lakukan di pelajaran? Oke, sekarang aku mau tanya nih ke kalian. Kalian kalau misalnya lagi pelajaran, biasanya ngapain nih? Nah, kalau aku sih biasanya aku sih biasanya begini ya. Misalnya aku biasanya nulis nih. Ya, na urok, pisu, kayak gitu. Misalnya aku biasanya kalau di pelajaran aku membaca. Jadi berarti begini. Di mana lagi nih ya? Ya, na uroke, ya, citayu, kayak gitu. Jadi saya biasanya kalau di pelajaran saya membaca, atau misalnya kalian kalau misalnya lagi pelajaran malahan dengerin musik nih atau apa karena gurunya bosenin, biasanya ya kalian menjawab ya na uroke ya slushat, mana ya, di sini nggak ada nih kata slushat. Oke, di sini ya slushayu muziku, kayak gitu. Biasanya aku dengerin musik kayak gitu. Nah, terus kalian misalnya mau ngejawab nih sama-sama teman kalian misalnya. Berarti kan kita mei mana nih? Mei na uroke mei slushayem. Gitu. Udah ngerti kan? Kenapa ada satu kata belakangnya endingnya bisa beda-beda? Oke. Nah, itu aja sih sebenarnya kalau dari dari aku. Kalian kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Bisa ini kok, bisa apapun, bisa dari kayak budaya Rusia kah, ataupun misalnya tentang bahasa Rusia kah. Even tuh kalau misalnya bahasa Rusianya mungkin yang tidak relate dengan pelajaran sekarang juga nggak apa-apa kok, bisa banget. Karena kayak sekarang sesinya udah selesai, tinggal 7 menit lagi malahan. Jadi rasanya juga materinya udah selesai, ya udah kita sekarang di sini ngobrol-ngobrol santai aja, atau misalnya mau bertanya silahkan, atau misalnya kayak Kak, aku tadi nggak sempat foto atau gimana, nanti PPT-nya bakal aku kirim kok, jadi jangan khawatir. Anyway, kalau misalnya ada ya. Oke, Kak masih bingung sama penggunaan what is that? Mia, sorry, tvrday znak ya. Apakah ada contohnya? Oke, soft sign. Oke, let's see. Oke, how to read soft sign in Russia? Okay, how to read soft sign in Russia? How to read soft sign hard sign, right? The hard sign in Russia. Hard sign in Russia. Hard sign in Russian. Oke, pronunciation. Apa sih bedanya? Oke, seperti yang saya bilang, actually apa ya, itu dibacanya kayak huruf normal gitu loh, biasa aja. Mana ya? Aduh, susah banget dah. Aku nyarinya di sini. Oke. Says. Verstaat. Terus ini ada shosh. Biasa aja. Jadi sebenarnya kalau untuk hard sign itu dia bacanya kayak biasa aja gitu loh. Gimana ya? Aduh, maaf banget ya, soalnya di aku tuh kayak apa istilahnya, kayak susah gitu, nggak bisa ngetik Rusia, nggak tahu tiba-tiba. Oke.
Dan contohnya ini ya, Pajiets. Look, the hard sign does not change the pronunciation of the preceding consonant, but itu malah kayak melebur gitu. Nah, terus kalau misalnya soft sign tuh buat apa sih? Sebenarnya kayak soft sign itu tuh biasanya kayak untuk menandakan itu apa ya, gendernya gitu loh terkadang. Jadi kayak contoh, ada beberapa kata yang sebenarnya bacanya tuh sama. Cuma karena ada si soft sign-nya tersebut, kita jadi bisa tahu gitu loh kayak apa namanya, itu tuh gender feminin atau enggak. Karena kalau misalnya ada nih satu kata, misalnya contoh kayak tush, itu kan artinya maskara. Kalau misalnya pakai soft sign, itu artinya kayak feminim. Tapi kalau misalnya nggak pakai soft sign, itu artinya udah beda dan gendernya juga udah beda. Nah, itu terkadang yang keperluannya soft sign. Kalau hard sign dibacanya tuh sebenarnya sama aja kayak huruf biasa sih. Kak, ada rekomendasi metode belajar dan menghafal kosakata? Oke, kalau aku sendiri sampai sekarang pun aku biasanya kayak nulis di satu kertas gitu, terus biasanya aku kayak nempelin gitu loh, kayak di dinding kayak kata-katanya gitu. Jadi biar aku cepet hafal. Oke, sama penggunaan fear days. Oke, Kak, kalau di Rusia ada murid berhijab. Oke, murid universitas, yes, it is. Tapi kalau untuk di Rusia sendiri, kamu dari SD sampai SMA kita nggak boleh pakai atribut keagamaan, which itu dari hijab, atau misalnya turbannya orang Sikh, atau misalnya kayak kalung salib itu nggak boleh. Kecuali mungkin di kayak kota-kota tertentu kayak Dagestan, region tertentu Dagestan, Tatarstan, Ceknya yang apa ya? Karena di Rusia itu sama seperti kayak US, di mana kayak kayak every region they have their own laws gitu loh. Jadi setiap daerah itu benar-benar punya kebijakan yang berbeda banget. Tapi kalau di Rusia sendiri sih, kecuali yang kayak dia region yang Islam ya, kamu nggak boleh memakai atribut agama apapun gitu. Bahkan kayak misalnya kayak temen aku juga pakai kalung salib ke sekolah waktu aku SMA di sana, kayak nggak dibolehin gitu. Oke, masih nggak ngerti cara baca huruf-hurufnya Kak, tadi telat masuk, maaf. Oke, tapi nggak apa-apa karena nanti aku bakal kirimin PowerPoint-nya juga, jadi nggak apa-apa. Nanti kamu bisa belajar sendiri kok. Oke, hard sign Kak. Tadi aku udah jawab kalau hard sign sebenarnya bacanya sama aja kok kayak abjad yang lain. Kak, kalau misalnya kita di Rusia tapi ngomongnya masih bahasa Inggris, itu boleh apa tidak boleh? Oke, sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kamu kuliah masih kesusahan masih pakai bahasa Inggris. Cuma gini, kalau di Rusia sendiri, aku ini aja ya, jujur aja. Kalau misalnya kamu mengambil kelas pakai bahasa Inggris, itu akan jauh lebih mahal daripada kamu memakai bahasa Rusia gitu. Harganya tuh beda ya, karena mungkin kalau misalnya di Rusia kan orang guru atau dosen profesional yang bisa memakai bahasa Inggris dengan baik dan benar, itu biasanya mereka bayarnya lebih mahal, makanya harga untuk kuliahnya pun jauh lebih mahal gitu. Oke. Jelasin tentang abjad Rusia dalam ABCD. Oke, sebenarnya udah dijelasin tadi. Oke, gara-gara nonton video turah Partayana. Oke, video turah. Oke, sebenarnya ya Kak Turah anyway kalau nggak salah tahun ini lulus deh. Cuma Kak Turah itu jauh banget, dia kuliahnya di Tom, which dia bahkan berapa jam ya? Mungkin 3 hari lah naik kereta kalau dari Moskow. Gitu. Oke, anyway, karena sekarang kelasnya udah selesai, aku mau bilang jangan lupa untuk di PPT-nya untuk ini ya, isi surveinya di hotfakes.bit.ly/survey kelas bahasa Rusia. Jangan lupa untuk isi surveinya, jadi kayak aku juga tahu kayak kekurangan aku di mana, dan ini juga buat juga laporan untuk kebinaan antar budayanya.
Jangan lupa juga ya, seperti yang aku dari tadi bilang, bahwa untuk mengikuti akun Instagramnya Bina Antar Budaya dan @binabutbandung juga. Di situ bakal banyak kayak info-info juga, ada info tentang kelas bahasa lain, beasiswa pertukaran pelajar, terus mungkin juga bahkan kayak gerakan-gerakan apa social movement, dan kadang juga mereka ini kok apa sih namanya ngasih tahu info-info tentang budaya-budaya negara lain yang tentunya pasti apa istilahnya kayak apa ya, memperluas wawasan kalian. Sekali lagi terima kasih banyak untuk datang ke kelas bahasa ini. Aku mohon maaf jika misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalnya kalian ada yang kurang mengerti nih sama pelajarannya. Nah, itu kalau misalnya kalian kurang mengerti, kalian bisa langsung tanya aja ke IG aku @amaliararas. Kalau misalnya mau apa, mau istilahnya mau nanya tambahan kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oke, jangan lupa juga kalau misalnya PT-nya sih bakal aku kirim. Cuma kalau misalnya masih belum jelas juga boleh nanya ke aku. Terus rekamannya juga ini bakal aku share ke email-email kalian. Tapi aku kurang tahu kapan karena ini yang punya rekamannya ini @binabutbandung. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Paka-paka. Paka. Oke.